Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai asam amino. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan channel ini. Protein merupakan salah satu molekul yang sangat vital untuk organisme karena terdapat di semua sel. Dalam hal ini, protein terdiri atas polimer. Jadi ini polimer sendiri nanti disusun oleh 20 asam amino standar. Rantai asam amino akan berhubungan dengan adanya ikatan kovalen yang spesifik. Hal ini struktur dan fungsi yang ditentukan oleh kombinasi, kemudian jumlah dan urutan asam amino. Kemudian sifat fisik dan kimiawi pada asam amino sangat dipengaruhi oleh asam amino penyusunnya. Ini sifat fisik dan kimia dari suatu protein tergantung dari penyusunnya yaitu berupa asam amino. Protein sendiri merupakan suatu rantai asam amino yang dibentuk oleh elemen karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Dalam hal ini terdapat 20 jenis asam amino. Rantai asam amino kemudian bergabung dalam bentuk lipat menjadi bentuk 3 dimensi. Bila suatu protein dihidrolisis dengan asam, alkali, atau enzim, akan dihasilkan campuran asam-asam amino. Dalam hal ini, sebuah asam amino terdiri dari gugus amino, sebuah gugus hidroksil, sebuah atom hidrogen, dan gugus R yang terikat pada sebuah atom C. Adapun fungsi dari protein sendiri nanti adalah yang pertama sebagai katalisator, kemudian pendukung, cadangan, sistem imun, alat gerak, sistem transport, dan respon kimiawi. Biasanya nanti kalau respon kimiawi ini berupa enzim, kemudian katalisatornya juga enzim, sistem imun nanti berupa antibodi. Dalam hal ini penyusun dari protein berupa asam amino. Asam amino sendiri nanti adalah merupakan molekul organik yang memiliki gugus karboksil dan gugus amino, yang mana pada bagian pusat asam amino terdapat suatu atom karbon asimetrik. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar samping bahwa penyusun dari asam amino terdiri dari gugus amino, kemudian gugus karboksil, satu atom hidrogen, dan rantai samping atau gugus R-nya tadi. Jadi gugus R nantilah yang membedakan ada beberapa macam asam amino. Adapun struktur dasarnya bahwa asam amino nanti jadi ada gugus amino, kemudian ada gugus R-nya tadi, kemudian ada karbonnya, dan asam karboksilik tadi. Jadi secara strukturnya nanti seperti itu. Jadi itu adalah struktur dasar dari asam amino. Kemudian pada gugus R nanti ini nanti adalah merupakan rantai samping yang berbeda pada setiap jenis asam amino. Dalam hal ini gugus R nanti akan menentukan struktur, kemudian ukuran, muatan elektrik, dan sifat kelarutan di dalam air itu sendiri. Ada beberapa macam asam amino standar. Jadi asam amino yang menyusun protein organisme nanti ada kurang lebih 20 macam yang disebut sebagai asam amino standar. Kemudian diketahui asam amino yang nomor 21 nanti ini nanti jarang ditemukan, yaitu berupa selenocysteine. Ini nanti terdapat di beberapa enzim seperti halnya pada glutatin peroksida. Selenocysteine nanti dia adalah mempunyai kode genetik berupa urasil, guanin, dan adenosil yang berfungsi untuk stop codon yang terjadi pada mRNA. Jadi UGA nanti adalah merupakan stop codon pada saat pembentukan RNA tadi. Itu nanti
diperkaya oleh adanya asam amino nomor 21 berupa selenosis sistein. Adapun klasifikasi dari asam amino berupa ini digariskan berdasarkan gugus R-nya, yaitu rantai sampingnya nanti dibagi menjadi 5 bagian, yaitu hidrofobik, kemudian ada hidrofobik atau hidrofilik, kemudian polar non-polar, dan ada tidaknya gugus terionisasi. Jadi kalau secara gugusnya nanti ada aromatik, kemudian non-polar, basa dan asam maupun polar. Oke, kita lihat satu-satu mengenai klasifikasi dari asam amino. Yang pertama yaitu asam amino non-polar, dicirikan dengan memiliki gugus R alifatik yang bersifat hidrofobik. Kemudian semakin hidrofobik suatu asam amino nanti, seperti contohnya nada adalah isoleusin, ya. Ini nanti, ya, isoleusin nanti biasanya nanti terdapat di bagian dalam protein. Kemudian juga ada prolin yang berbeda dengan asam amino lainnya karena berbentuk sikliks, ya, tapi mempunyai banyak kesamaan sifat dengan adanya kelompok alifatik lainnya. Kemudian secara umum nanti dapat pada protein yang berinteraksi dengan lipid, ya. Contoh dari asam amino non-polar yaitu ada glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, dan prolin, ya. Ini adalah struktur dari macam-macam asam amino non-polar, ya. Jadi ada glisin, alanin, prolin, valin, leusin, isoleusin, dan metionin, ya. Kemudian yang kedua adalah asam amino polar. Ini nanti dia memiliki gugus R yang tidak bermuatan dan bersifat hidrofilik, cenderung terdapat di bagian luar protein, ya. Contohnya nanti adalah sistein. Ini nanti berbeda dengan yang lain karena memiliki gugus R yang terionisasi pada pH tinggi, yaitu sekitar 8,3. Jadi sehingga nanti dapat mengalami oksidasi dengan sistein membentuk ikatan disulfida. Kemudian ada sistein nanti tidak termasuk dalam asam amino standar karena selalu terjadi dari selalu terdiri dari 2 buah molekul sistein dan tidak dikode oleh DNA. Ini contohnya nanti untuk asam amino polar nanti berupa serin, ya. Kemudian treonin, sistein, prolin, aspargin, dan glutamin. Kemudian asam amino selanjutnya yaitu asam amino dengan gugus R aromatik. Ini nanti memiliki sifat relatif non-polar sehingga nanti dia bersifat hidrofobik, ya. Kemudian asam amino aromatik nanti mampu menyerap sinar UV dengan panjang gelombang 280 nanometer. Ini nanti, ya, sering digunakan untuk menentukan kadar protein, ya, pada panjang gelombang tersebut. Yaitu contoh nanti ada fenalanin, kemudian ada treonin, dan triptofan. Selanjutnya yaitu asam amino dengan gugus R bermuatan positif, ya, yang dicirikan dengan mempunyai gugus yang bersifat basa pada rantai sampingnya, kemudian bersifat polar sehingga nanti terletak di permukaan protein sehingga nanti dapat mengikat air. Jadi contohnya nanti, ya, yang contoh dari asam amino dengan gugus R bermuatan positif nanti adalah berupa glisin, arginin, dan histidin. Kemudian selanjutnya itu adalah asam amino dengan gugus R yang bermuatan negatif, ya. Ini nanti mempunyai gugus karboksil pada rantai sampingnya yang bermuatan negatif, ya. Jadi nanti bersifat asam pada pH 7-nya hanya ada 2 asam amino yaitu berupa aspartat dan glutamat. Inilah struktur dari asam amino berupa aspartat dan glutamat yang termasuk pada asam amino dengan gugus R yang bermuatan negatif, ya. Kemudian dengan adanya asam amino nanti, ya, dia nanti akan mengkode beberapa yang namanya kode genetik, ya. Jadi kode genetik nanti adalah suatu cara untuk menetapkan jumlah serta urutan nukleotida
yang berperan dalam menentukan posisi yang tepat dari setiap asam amino tadi. Dalam hal ini adanya rantai peptida nanti yang bertambah panjang. Jadi dari setiap asam amino tadi ada 20 asam amino nanti, dia diwakili oleh 3 basa yang disebut dengan kodon atau kode genetik. Jadi setiap kodon nanti dia nanti akan mengkodekan satu jenis asam amino. Kemudian urutan basa nanti akan menentukan urutan asam amino dalam protein tersebut. Kemudian pembentukan protein nanti berlangsung dalam suatu tahapan proses yang disebut dengan sintesis protein. Untuk mengenai sintesis protein dapat dilihat pada video berikutnya. Selanjutnya, menurut Nyberg, DKK atau et al. Ini melakukan percobaan ya, dengan membuat DNA duta atau RNA duta ya, atau RNA duta. Ini nanti RNA 2 buatan ya, berupa artifisial dari RNA messenger. Ini diperoleh hasil sebagai berikut ya. Jadi ada kode singlet ya. Jadi jika sebuah kode nanti hanya terdiri dari satu nukleotida yang nukleotida saja, maka akan didapatkan 4 kodon, yaitu adenosin, guanin, sitosin, dan urasil. Kemudian kode duplet ya, jika sebuah kodon terdiri dari 2 nukleotida akan didapatkan 42 ya, 4 pangkat 2 yaitu ada 16 kodon. Kemudian kalau triplet, jika sebuah kodon terdiri dari 3 nukleotida akan didapatkan 4 pangkat 3 sama dengan 64 kodon. Jadi dari ketiga percobaan nanti yang paling mendekati adanya kodon ini adalah kode triplet ya. Karena asam amino yang dikode nanti adalah kurang lebih 20 asam amino. Jadi ada beberapa kodon dia nanti akan mengkode ya, akan mengkode beberapa asam amino. Dalam tersebut dapat dilihat pada tabel ini bahwa akan ada 20 asam amino yang istilah nanti yang dikode, dan juga akan ada 3 namanya stop codon ya, yaitu urasil adenosin, kemudian urasil adenosin guanin, kemudian guanin urasil guanin adenosin. Ini nanti termasuk pada stop codon. Kemudian ini ada spesialisasi, yaitu adanya asam amino metionin nanti menandakan adanya namanya start codon. Jadi mulai dari sintesis protein nanti dimulai dengan adanya kode genetik berupa AUG dan diakhiri dengan salah satu 3 kodon stop codon tadi. Jadi keperluan dari kodon ini nanti pada sintesis protein atau proses pembentukan protein. Jadi asam amino tersebut nanti ya, dia nanti akan bersatu padu sehingga nanti akan membentuk suatu protein. Demikian video mengenai penjelasan mengenai asam amino ya. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan juga di komen demi kemajuan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.